Presiden KPBI kepada Bung Boeing, waktu dan tempat dipersilakan. Halo. Cek. Ada bisa. Selamat sore semua kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir sama Obon tadi selalu bilang Boeing gitu panggil saya. Tapi nggak apa-apa, itu nama panggilan saya. Nama lengkapnya Ilham Syah, ya. Jadi nama lengkapnya Ilham Syah, biar nanti juga tahu. Kalau saya nyalek nanti nggak ada nama Boeing, pasti namanya Ilham Syah, ya nggak? Ngikutin Obon. Nyalek lagi. Terima kasih kawan-kawan Buruh Bekasi Melawan. Ini aliansi yang kesekian kalinya dibangun oleh kawan-kawan di Bekasi. Dulu Buruh Bekasi Bergerak pernah menorehkan satu sejarah dalam gerakan buruh di Bekasi dan menorehkan sejarah bagi gerakan buruh di Indonesia. Mudah-mudahan BBM ini jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih solid dibandingkan aliansi buruh Bekasi sebelumnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sore ini. Pertama, kalau berbicara tadi terkait COVID, sedikit nanti saya akan menyampaikan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang persoalan dan posisi KPBI terkait Omnibus Law. Kedua, tentang Tapera. Dan yang ketiga, yang keempat tentang persatuan. Pertama tentang COVID-19. Ini ada Bung Iqbal. Tadi ada kawan yang menyampaikan tidak usah takut kalau saya mengatakan kita harus waspada dan kita harus hati-hati. Mengatakan tadi aksi unjuk rasa di Amerika tidak ada korban, tapi data mencatat, silakan nanti dicari di media, dalam gelombang aksi di Amerika penambahan kasus sebanyak 250.000 orang yang tertular akibat aksi unjuk rasa yang baru. Nah, hal-hal seperti ini penting kita jaga. Tadi mungkin kawan-kawan lihat saya semprot-semprot ini bukan untuk apa, tapi untuk kita bersama. Anda bisa bayangkan, karena penularannya itu melalui ludah, melalui ingus, orang berbicara bercaknya masuk sini. Kalau salah satu dari yang berbicara yang memegang mikrofon ini dari tadi ada yang terkena, bisa-bisa semua pimpinan juga ikut terkena. Apabila pimpinan juga terkena, bisa-bisa organisasi menjadi lumpuh dan perjuangan kita akhirnya terganggu. Penting kita menjaga itu bersama-sama. Ya, kita tetap melawan, kita tetap jaga kesehatan, kita jaga kawan kita jaga saudara kita bersama-sama. Dengan cara kita taat dan disiplin dalam konteks bagaimana menjaga kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Omnibus Law. Kawan-kawan, kalaupun di antara kita ada yang berbeda sikap kita terhadap Omnibus Law, perbedaan satu hal yang wajar, perbedaan satu hal yang biasa. Sedari awal, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia menolak seluruh paket kebijakan Omnibus Law. Apa alasan penolakan kami terhadap Omnibus Law? Kalau seandainya kita tarik ke belakang, pemerintahan Jokowi semenjak awal periode pertama begitu getol untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan kawasan industri, dan berbagai macam infrastruktur yang lainnya. Pemerintah jelas membutuhkan begitu banyak dana untuk pembiayaan infrastruktur tersebut. Ada dua skema pembiayaan. Ada pembiayaan dengan cara investasi orang yang dari luar yang untuk membangunnya, ada yang dalam bentuk kerjasama antara pemerintah dengan investor yang luar. Keduanya adalah membutuhkan dana. Sehingga cara pengumpulan dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur kita sudah tahu dari periode pertama. Pemerintah pernah mengeluarkan tax amnesty, pengampunan pajak bagi siapa saja yang menaruh uangnya di luar negeri. Silakan diputihkan pajak-pajaknya asalkan uang kalian ditarik ke Indonesia. Tapi tax amnesty tidak memberikan hasil yang begitu banyak yang menarik uang dari luar ke Indonesia. Lalu pemerintah Jokowi periode pertama juga membuat
paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai jilid 16. Semua dalam kerangka menarik investasi. Mulai dari mempercepat perizinan, mulai dari memberikan kelonggaran, mulai sampai memberikan beberapa subsidi kepada pihak perusahaan dalam bentuk keringanan-keringanan, terutama dalam hal pajak. Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk menarik investasi. Langkah selanjutnya, dalam periode kedua, setelah dia dilantik, dia mengatakan akan membuat sebuah undang-undang yang bisa merevisi banyak undang-undang yang lainnya. Karena banyak menurut dia, undang-undang yang ada itu menghambat masuknya investasi. Sehingga butuh satu undang-undang sapu jagat, yang satu undang-undang bisa merevisi banyak undang-undang. Latar belakang undang-undang Omnibus Law ini masih dalam logika yang sama. Apa logikanya? Logikanya adalah untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Menarik investasi masuk ke Indonesia. Tujuannya itu. Artinya, agar investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, tentu pemerintah akan memberikan konsesi-konsesi. Tentu pemerintah akan mendengarkan apa yang menjadi prasyarat bagi para investor untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Maka jangan heran, dalam proses pembuatan RUU Omnibus Law yang dilibatkan cuma hanya perwakilan dari pengusaha. Tidak ada perwakilan dari buruh, tidak ada perwakilan dari kelompok lingkungan, tidak ada perwakilan dari kelompok tani dan sektor rakyat yang terdampak lainnya. Dari 74 undang-undang yang masuk dalam klaster, dibagi dalam 11 klaster, semua dalam kerangka memuluskan investasi. Jadi sekali lagi, ya, posisi organisasi kami menyatakan bukan hanya menuntut untuk ditariknya klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law, tapi kami menginginkan untuk semua undang-undang Omnibus Law ditarik dari parlemen. Kenapa? Karena yang akan terdampak terhadap Omnibus Law bukan hanya masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan tadi sudah banyak kami menyampaikan. Persoalan hubungan kerja, persoalan upah, persoalan pesangon, persoalan cuti, semua akan diturunkan dari standar Undang-Undang 13. Selain itu klaster yang lain, masalah pengadaan tanah, salah satu klaster dalam Omnibus Law. Bagaimana negara ke depan lebih memudahkan untuk penyediaan tanah bagi para investor. Investor yang masuk dalam bidang perkebunan, investor yang masuk dalam bidang pertambangan, kawasan industri dan yang lain-lain. Mereka akan membutuhkan lahan yang besar. Sehingga pembebasan lahan harus dipastikan oleh pemerintah agar investor bisa menanamkan modal. Siapa yang akan terdampak? Orang tua kita, kakek kita, saudara kita yang ada di kampung-kampung. Lalu bagaimana nanti dampak terhadap lingkungan? Jelas, eksploitasi alam yang sudah tidak terbatas lagi akan menimbulkan satu bencana bagi kita rakyat Indonesia. Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan adalah bentuk-bentuk eksploitasi yang sangat anarki yang dilakukan oleh kapitalisme sehingga mengakibatkan ekosistem menjadi rusak. Dampaknya kepada kita rakyat Indonesia. Sehingga sekali lagi, posisi dan sikap kami terhadap Omnibus Law adalah menolak seluruh paket yang ada dalam Omnibus Law, bukan hanya paket ketenagakerjaan semata. Mungkin dalam hal ini nanti silakan Bung Iqbal menyampaikan argumentasinya, karena kemarin Bung Iqbal bersama Andi Gani, bersama Eli ketemu dan menyatakan menarik klaster ketenagakerjaan lalu dibahas di dalam tripartit. Kalaupun dibahas dalam tripartit lagi, ibaratnya begini, apabila ada 10 yang mau diambil dari kita, lalu kita mengatakan, yang satu ini penting banget bagi kami,
Jangan diambil dulu yang satu ini. Yang 9 terserah deh. Akhirnya kita sudah rugi 9 poin. Dan yang akan dibahas dalam tripartit katanya, saya tidak yakin akan menemukan solusinya. Karena tidak akan ada satu pembahasan yang akan lebih dari aturan Undang-Undang 13. Karena logikanya mereka mau menurunkan dari standar Undang-Undang 13. Sehingga sekali lagi, Omnibus Law tidak hanya berdampak kepada kaum buruh, tapi berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk itu, Serikat Buruh harus memberikan kepemimpinan kepada seluruh elemen rakyat untuk berjuang bersama-sama. Dan jangan kita dipecah dengan elemen gerakan rakyat yang lain yang juga menolak Omnibus Law. Itu satu poin. Yang kedua, dalam konteks masalah tapera. Tapera ini tidak jauh berbeda dengan BPJS. Saya mau mengajak kawan-kawan untuk berpikir. Kita mencoba membaca mukadimah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa tujuan kita berbangsa dan bernegara? Salah satu tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah bagaimana memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu diturunkan dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar setiap orang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Ingat, semua orang, setiap orang, artinya seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Dalam undang-undang kita itu disebut hak, tapi di dalam undang-undang tapera itu berubah menjadi kewajiban. Jelas ini sudah melenceng dari cita-cita kemerdekaan kita. Jelas ini melenceng dari amanat undang-undang yang ada di dalam konstitusi kita. Hak rakyat dibalik, dirubah menjadi kewajiban. Oh, negara kan butuh kerjasama. Kita butuh gotong royong. Tidak bisa. Hak tidak bisa dirubah menjadi kewajiban. Karena apa? Setiap rakyat kita sudah dibebankan, dikenakan pajak dalam hal apapun. Pajak, upah, ya di atas UMP gajinya udah kena pajak. Kita beli baju, beli celana, beli rokok, apalagi rokok, pajaknya besar sekali. Kita punya motor, bayar pajak. Kita punya rumah, punya tanah, bayar pajak. Semua kita sudah dipajakin. Lalu selain dari pajak rakyat yang sudah memberikan kontribusi kepada negara, kita juga mempercayakan kepada negara untuk pengelolaan sumber daya alam kita. Kita mempercayakan untuk pengelolaan perusahaan-perusahaan BUMN. Itulah yang seharusnya dipakai untuk bagaimana membangun jaminan sosial kepada rakyat. Untuk kebutuhan dasar rakyat harus dan wajib ditanggung oleh negara. Apa kebutuhan dasar? Kebutuhan sandang, ya itu wajib. Kebutuhan pangan, itu wajib. Kebutuhan papan, itu kebutuhan dasar. Pendidikan, kesehatan, 5 kebutuhan dasar rakyat menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Tidak ada kata tidak, karena itu yang tercantum dalam konstitusi kita. Karena itu yang menjadi cita-cita kemerdekaan para pejuang. Jadi kami menolak tapera. Karena apa? Karena tapera merubah hak menjadi kewajiban. Persoalan teknis, persoalan nanti nilai potongan dan segala macam, saya tidak peduli. Hak ya tetap hak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengenai persatuan. Saya orang yang dari dulu mungkin selalu percaya dengan persatuan dan selalu berupaya untuk menginisiasi persatuan. Kecil, besar itu lain cerita. Tapi kami secara organisasional, bahkan di dalam konfederasi kami sendiri, selalu membuat, mencantumkan nama persatuan. Konfederasi Persatuan. Bagi kami persatuan adalah hal yang sangat penting. Ada beberapa kawan dari SPMI Jakarta, ada SPMI di Bekasi yang sempat hubungi saya.
Kenapa para pimpinan tidak mau bersatu? Kami menunggu. Saya tahu bawah sangat menginginkan persatuan. Basis massa sangat menginginkan persatuan. Bahkan inisiasi dari kawan gerakan buruh Jakarta, waktu aksi mereka terakhir, mereka juga sama dengan ini. Mengundang semua pimpinan konsentrasi untuk hadir. Tujuan mereka apa? Mereka berinisiasi bagaimana pimpinan juga untuk bersatu. Saya rasa motivasi salah satu kawan-kawan di sini juga sama. Makanya saya diundang, Iqbal diundang, yang lain juga diundang pimpinannya. Karena basis atau grassroots menginginkan pimpinannya untuk bersatu. Lalu kenapa tidak bersatu? Apakah kami menolak persatuan? Saya katakan tidak. Di hadapan Bung Iqbal pada hari ini saya sampaikan. Sebelum MPBI melakukan deklarasi, saya bertemu dengan saudara Iqbal. Saya terus berupaya menghubungi dia sampai satu waktu saya bertemu dengan dia. Yang dari GKN saya coba hubungi juga Arif dan SPLM. Karena saudara Arif pada saat sakit diwakili oleh saudara Data. Kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyampaikan situasi Bung, kawan-kawan menginginkan kita bersatu. Bahkan sampai ada kesepakatan dalam pertemuan. Ada saksinya, Bung Brigjen juga saksinya di rumah makan pada waktu itu. Saya masih ingat. Kita bersepakat untuk mempertemukan semua. Saya bertanggung jawab sosialisasi kepada semua serikat buruh yang ada di gerakan buruh bersama rakyat. Data bersepakat untuk sosialisasi kepada semua gerakan buruh yang ada di GKNAS. Dan Bung Iqbal bertanggung jawab untuk sosialisasi kepada Andigan. Hari Senin kami pertemuan, tapi saya tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Iqbal pada waktu itu. Hari Jumat MPBI sudah melakukan deklarasi, dan saya tidak pernah dikasih tahu oleh saudara Iqbal. 15 tahun saya berteman dengan dia, 15 tahun saya kenal dengan dia. Kali ini baru saya merasa kecewa dengan dia. Saya berbicara di depan orangnya langsung. Jadi kalau seandainya kawan-kawan mengatakan kami menolak persatuan, tidak. Kami menginginkan persatuan. Siapa yang tidak menginginkan persatuan? Obor tadi sudah menyampaikan begitu berat perjuangan dia di parlemen tanpa didukung oleh persatuan. Persatuan garis bawah yang dibawahi, persatuan grassroots ini menentukan dari perjuangan kita. Silakan nanti kawan-kawan desak Iqbal juga untuk bersatu, biar kita bisa ketemu. Jadi untuk sekaligus menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan, baik yang KSP atau SPNI yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bekasi yang sempat menjawab saya menanyakan tentang itu. Hal ini saya sampaikan. Mudah-mudahan inisiasi dari kawan-kawan ini membuka semua kembali pikiran dari semua pimpinan-pimpinan. Kita tahu persoalan Omnibus Law ini adalah satu hal yang paling mendasar bagi rakyat Indonesia. Apabila Omnibus Law ini disahkan, Anda bisa bayangkan. Tadi persoalan dampak di perburuan kita sudah banyak tahu. Di pedesaan, perampasan tanah akan semakin masif. Konflik agraria akan semakin masif. Karena kebutuhan investasi untuk pengadaan lahan itu sangat besar jumlahnya. Sehingga kampung-kampung yang terkena dampak akan tergusur, akan dipaksa keluar dari tanah. Begitu juga dampak dari lingkungan. Sehingga generasi yang akan datang, anak cucu kita, saudara kita akan merasakan dampak dari Omnibus Law yang ada pada hari ini. Sehingga sekali lagi kami menegaskan, bagi kami tidak ada kompromi untuk hanya mengeluarkan klaster ketenagakerjaan. Bagi kami menolak Omnibus Law secara menyeluruh, karena konsep Omnibus Law adalah undang-undang yang bertujuan untuk memberikan karpet merah pada investor, kepada kapitalis, kepada para pengusaha yang hanya akan merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Semoga sekali lagi yang terakhir, inisiasi kawan-kawan Bekasi pada hari ini bisa memberikan solusi terhadap kebuntuan dari persatuan gerakan rakyat ini. Kalau seandainya masih ada pimpinan tidak mau bersatu, bawah harus bergerak. Kalian harus cerdas, kalian harus punya analisa, kalian harus punya sikap dan pandangan. Karena kita dikasih akal dan pikiran oleh Tuhan. Sekali lagi, hidup buruh!
Hidup rakyat. Hidup kaum muda yang melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.